Acara ini didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bersama saya Dania Sofi dalam Kiswah Sore, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti biasa akan mengajarkan Anda ilmu ajaran agama Islam secara benar, tuntas, dan toleran. Tentunya bersama dengan narasumber-narasumber luar biasa yang sudah kami hadirkan di studio kami pada sore hari ini. Nah pemirsa, kali ini kita bersama dengan Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC. Luar biasa sekali Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC ini. Beliau merupakan penerjemah kitab Futuhul Ghaib milik Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi pemirsa, hari ini kita akan membahas beberapa nasihat yang ada dalam kitab yang sudah diterjemahkan oleh Ustadz Nurul Hadi ini. Nah sebelum kita memulai pembahasan kita sapa dulu Ustadz Nurul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat ya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di luar sana ini luar biasa sekarang ada virus corona begitu ya Ustadz, COVID-19 yang banyak sekali menimbulkan korban. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan, selalu dilindungi Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dan pemirsa juga di rumah saja ngajinya bersama kami di studio. Gitu ya Ustadz ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai buah kesabaran. Merupakan nasihat ke-30 dan ke-34, benar begitu ya Ustadz ya? Ke-30 dan ke-34. Sabar itu seperti apa sih pemirsa? Yang dimaksud sabar dan kenapa kita sebagai orang muslim harus sabar? Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya mungkin Ustadz bisa menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa TV 9 yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga seluruh bahaya penyakit virus semoga Allah segera mengangkatnya sehingga kita bisa masuk di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beribadah secara penuh di bulan suci tersebut, bulan turunnya Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV 9 yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji nasihat ke-30 tentang buah kesabaran. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan dalam kitab Futuhul Ghaib ini, wa aksaru ma taqulu is a'mal wa malhilah. Beliau membuka kitab ini, kebanyakan apa yang engkau ucapkan pada saat-saat ini malhilah. Apa pekerjaan sekarang, apa? Kerja apa sekarang itu? Apa solusinya? Kemudian beliau menjawab, fa yuqalu laka kif makanaka wa la tujawis haddaka. Maka diamlah sejenak di tempatmu untuk introspeksi. Bersabarlah di tempatmu, jangan sampai melampaui batas. Hatta ya'tikal fajr, sehingga Allah akan memberikan solusi, memberikan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita disuruh berhenti sejenak, introspeksi, supaya Allah memberikan farj, kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini telah disampaikan Allah dalam surat Al-Imran ayat 200. Di akhir surat Al-Imran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan saling nasihati untuk saling bersabar. Warabitu, dan saling menjaga, saling solidaritas antar sesama. Lebih-lebih saat ini untuk saling menyampaikan kesabaran, menyampaikan berita-berita yang positif, jangan sampai yang negatif. Karena positif itu akan
meningkatkan imun tubuh kita. Sugesti yang baik begitu ya. Jadi saling dalam surat Al-Asr, lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan orang yang saling menasihati kebenaran dan kesabaran. Lebih-lebih saat ini di bulan sabar itu Al-Quran menyuruh kita untuk saling memberikan sugesti kesabaran, karena dengan kesabaran ini kita akan di ayat ini, di akhir ayat, la'allakum tuflihun wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian. Maksudnya bertakwa, takutlah kalian dengan bersabar atas seluruh musibah ini, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung, bahagia. Nah, itu kan bahwa memang sudah disuruh untuk sabar gitu, dan menguatkan kesabaran. Jadi tidak hanya sabar, tapi juga menguatkan dari kesabaran itu. Nah, Ustaz, yang saya tanyakan sebelum kita membahas mengenai sabar, tadi kan ada beriman dan bertakwa. Sebenarnya perbedaannya antara iman dan takwa itu seperti apa? Kita bahas dulu pertama ini. Beriman adalah rukun iman itu. Ada 6. Yang paling pasti adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin bahwa semuanya itu telah diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman pada malaikat, kemudian kitab-kitab Allah, buku-buku atau kitab-kitab suci, hari kiamat, dan terakhir ini qada dan takdirnya Allah. Semua ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Kemudian tadi tentang takwa itu proses keimanan tadi. Pelaksanaan iman itu adalah takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Jadi iman adalah konsep percaya dulu sebagai inti ajaran Islam. Kemudian takwa adalah proses pelaksanaan daripada iman tersebut. Oke, baik. Jadi takwa semacam seperti tingkatan lebih atas begitu ya Ustaz. Setelah sudah iman kita harus bertakwa begitu ya Ustaz. Baik, kita ini diminta untuk orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Nah, sabar itu apa? Nanti kita akan lanjutkan ya Ustaz di segmen selanjutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kiswah Sore. TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam Kiswah Sore, kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan masih bersama dengan Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC membahas seputar buah kesabaran dalam kitab Futuhul Ghaib milik Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan bisa langsung saja kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp di 088 996363686 atau komentar di kolom Instagram kami @kiswahsore_tv9. Nah pemirsa, kembali lagi ke pembahasan kita di segmen sebelumnya. Tadi kita sempat membahas sedikit tentang sabar. Apa itu sabar nanti akan dijelaskan di segmen kali ini oleh Ustadz Nurul Hadi. Sebenarnya sabar itu apa Ustadz? Kalau saya nih ya Ustadz, yang setahu saya tentang kesabaran, ya kalau ada cobaan kita sabar, kita menerima, ikhlas begitu. Nah menurut Ustadz nih, sabar itu seperti apa Ustadz? Silahkan. Sabar itu menerima takdir Allah dengan sepenuh-penuhnya, dengan kelelaan hati yang luar biasa dari lubuk hati yang terdalam, sebagaimana yang dicontohkan oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam. Dulu ketika saat itu Bani Israel itu menjadi budaknya Raja Fir'aun. Fir'aun itu orang Mesir yang semena-mena kepada Bani Israel yang menjadi budak. Suatu saat Fir'aun ini dukunnya itu mimpi bahwa ada anak kecil yang akan mengganti mahkotanya, maksudnya melengsarkan itu, sehingga bangun tidur Fir'aun ini ketakutan. Akhirnya dipanggillah dukun tersebut, wahai dukun, kira-kira apa ini takwilnya? Akhirnya dukun itu menjawab, sesungguhnya nanti ada seorang laki-laki yang akan melengsarkan dirimu ini. Akhirnya Raja Fir'aun ini menyuruh seluruh anak buahnya untuk membunuh seluruh anak laki-laki. Jadi seluruh anak laki itu dibunuh, dan dewasa itu disuruh kerja paksa. Dari situlah terjadilah perbudakan itu. Tetapi dengan izin Allah, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa di surat Toha ayat 38. Allah berfirman, "Id awhayna ila ummika ma yuha." Telah sungguh kami berikan wahyu kepada Nabi Musa, ibunya Nabi Musa,
wahyu untuk apa? Anik bifihi fit tabuti faqdihi fihi fil yami. Untuk melemparkan Nabi Musa di sungai tersebut, di sebuah kotak untuk dianjurkan di sungai itu. Kalau secara logika, ibu mana yang mau merelakan anaknya dibuang ke sungai? Di kali ini sungai ini luas, lebar. Di sana ada buaya banyak. Jadi ini berhubung dari wahyu dari Allah, disuruh sabar, maka itu lemparkanlah anakmu ini di sungai Nil. Akhirnya ketika di tepi sungai, di ayat selanjutnya ini Allah berfirman, itu akan diambil oleh aduwulaka dan aduwulak. Dia akan menjadi musuhmu dan musuhnya musuhku dan musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Yaitu siapa? Fir'aun. Dan jadi ketika kita sabar, Allah akan berikan wahyu kepada Nabi Musa untuk mengambil anaknya jadi anak angkat gitu. Padahal semua dibunuh kecuali Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ketika sudah diasuh oleh Fir'aun dengan wasilah istrinya Fir'aun, yaitu Siti Aisyah, ya, itu akhirnya diambil anak angkat, ya, sehingga nanti di akhir seterusnya itu yang akan menyusui adalah ibunya sendiri. Itu ketika diumumkan oleh Fir'aun, siapa yang akan menyusui ini? Ternyata Nabi Musa dengan izin Allah itu diberikan kepada ibunya. Jadi kalau kita sabar menjalani perintah Allah, niscaya Allah akan berikan solusi. Walaupun tidak masuk akal, Allah solusinya tidak terpikirkan di luar ekspektasi kita. Nah, itu adalah salah satu dari buah kesabaran. Nah, Ustaz, kemudian kalau kita membahas mengenai sabar ya, Ustaz. Kemudian ada yang bilang bahwa sabar itu ada batasnya. Bahwa saya ini sabar, tapi sabar itu lama-lama ada batasnya. Kemudian yang dikatakan sabar memiliki batas itu apakah benar, Ustaz? Apakah sabar itu memang berbatas? Limitnya sampai berapa, Ustaz? Untuk masalah kesabaran itu tidak ada batasannya. Unlimited. Karena apa? Karena pahalanya itu luar biasa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu diberi pahala yang luar biasa, bighairi hisab, tanpa dihitung oleh Allah. Jadi salah satu amalan yang unlimited pahalanya adalah bersabar. Di riwayat lain, as-sabru minal iman kara'si minal jasad. Sabar di iman dibanding iman seperti kepala dengan jasadnya. Jadi ibarat sabar itu ibarat kepala dengan tubuhnya itu. Jadi pentingnya sabar itu, dan pentingnya sabar itu tidak terbatas pahalanya. Jadi hendaknya kita senantiasa sabar, karena kalau kita sabar niscaya Allah akan berikan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya pemirsa, sabar itu tidak ada batasnya pemirsa. Jadi sabar itu unlimited ya. Benar ya Ustaz ya. Sabar itu unlimited, tidak ada batasnya. Jadi memang kita harus selalu sabar, senantiasa sabar. Dan kemudian ketika kita membaca tadi Quran surat Ali Imran ya Ustaz, dikatakan bahwa kita harus bersabar dan kuatkanlah kesabaran kalian. Nah, apa sih Ustaz yang dimaksud dengan kuatkanlah kesabaran? Udah sabar, dikuatkan lagi. Maksudnya dikuatkan sabar itu kita saling menasehati atau sabar, saling memberikan wasiat atau sugesti yang baik, bahwa ini pasti dilalui, pasti kita akan melalui seluruh urusan ini, karena Allah pasti akan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Satu kesulitan pasti ada dua kemudahan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kiswah Sore. TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam Kiswah Sore, kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan masih bersama dengan Ustadz Muhammad Nurul Hadi membahas seputar buah kesabaran dalam kitab Futuhul Ghaib milik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan bisa langsung saja bergabung di nomor interaktif kami 0315660109 atau kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp di 088996363686 atau komentar di kolom Instagram
Instagram kami @kiswasore_tv9. Nah pemirsa, kembali lagi kita membahas mengenai kesabaran. Tadi kita sudah dijelaskan sama Ustadz nih bahwa kesabaran itu unlimited, tidak ada batasnya pemirsa. Kemudian Ustadz tadi sempat menyebut sedikit mengenai bahwa perumpamaan sifat sabar dengan iman bagaikan kepala dengan tubuh badannya. Ini saya juga baca di Nasihat 30 begitu ya Ustaz. Nah ini sebenarnya korelasinya seperti apa Ustaz antara keimanan dan kesabaran? Apakah kemudian keimanan seseorang ini akan diikuti juga dengan kesabaran dia, meningkatkan kesabaran dia, atau seperti apa Ustaz? Silahkan. Ya. Keimanan itu ibarat tubuh lengkap. Di situ ada kepala, ada tangan, ada kaki. Nah, kesabaran dari keimanan itu ibarat kepala, menjadi inti daripada keimanan itu. Karena as-sabru dalam riwayat lain, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah setengah daripada keimanan. Gitu. Jadi kalau manusia tanpa kepala berarti dia tidak punya kesabaran. Jadi itu. Jadi kesabaran itu setengah daripada iman. Gitu. Dan sekarang adalah bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, di mana bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Banyak hal yang terjadi di bulan ini. Perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah untuk sholawat. Sehingga di bulan inilah Rasulullah banyak sekali puasa sunnah gitu. Dalam hadis ada beberapa bulan, salah satunya bulan Sya'ban ini Rasulullah banyak puasa di bulan ini karena dalam hadis Rasul menjawab as-sabru nisful iman. Sabar itu setengah daripada iman. Wa shaumu nisful sabri. Puasa itu adalah setengah daripada kesabaran. Jadi puasa itu seperempat dari keimanan, setengah daripada kesabaran. Gitu. Jadi dan pahala puasa itu unlimited juga. Karena apa? Karena dari kesabaran ini, ya gitu. Jadi saling berhubungan gitu. Makanya untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu Rasulullah banyak puasa di bulan ini. Itu. Jadi namanya Syahrun Nabi. Kalau Rajab itu bulannya Allah. Kalau Sya'ban bulannya Rasulullah, kalau Ramadan itu bulannya umatku dan bulannya turunnya Al-Qur'anul Karim. Ya, semoga kita semua disampaikan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan sehingga bisa mencapai di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga virusnya ini juga segera menghilang begitu ya Ustaz, menyambut Ramadan. Nah Ustaz, kembali kita membahas mengenai tadi Ustaz sedikit menyinggung tentang bahwa puasa ini adalah salah satu bentuk dari kesabaran. Berarti salah satu untuk melatih kesabaran kita adalah kita berpuasa. Benar begitu ya Ustaz ya? Baik. Memang puasa ini tidak terbatas pada puasa wajib begitu ya, tapi juga puasa sunnah. Sekarang sudah 15 kedua. Kalau Madzhab Syafi'i itu kalau ada banyak pendapat, ada yang sunnah puasa, ada yang makruh. Tapi kita boleh puasa sekarang intinya. Jadi kalau di fikihnya banyak pendapat, tetapi kita kalau di Madzhab Syafi'i di 15 hari kedua itu kalau 15 hari pertama tidak puasa, maka keduanya dimakruhkan puasa. Itu. Tetapi di Madzhab lain nggak apa puasa terus. Jadi intinya kita salah satu untuk melatih kesabaran adalah puasa di bulan Sya'ban ini sebagai latihan untuk mencapai bulan Ramadan. Jadi pemirsa jangan lupa untuk puasa di rumah ya, karena menyambut bulan suci Ramadan, latihan dulu kita puasa di bulan Sya'ban ini sekaligus meningkatkan kesabaran kita begitu ya Ustaz. Nah saat ini kita membahas di nasihat ke-30 ini yang agak halaman yang 107 ke bawah ini ya Ustaz, yang mengenai tingkatan-tingkatan orang yang beriman bisa naik ke tingkatan ridho dan menerima dengan sukarela, kemudian naik ke tingkatan fana. Nah ini maksudnya tingkatan-tingkatan seperti apa Ustaz yang dimaksud? Ya, tingkatannya ini adalah pertama tingkatan iman dulu. Iman kemudian diperkuat dengan kesabaran. Fasabru ra'su kullu khair wassalamah dunya wa ukhra. Kesabaran adalah inti seluruh kebaikan dan keselamatan baik dunia dan di akhirat itu. Wa minhu, ketika dia sudah sabar terus menerus, kemudian yataraqqal mu'minu ila halati ridha wal muwafaqah. Dia kalau sudah terbiasa untuk sabar menjalani segala sesuatu di dunia ini, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah ke
keadaan. Halah itu keadaan yang mulia. Halatul ridho, keadaan ridho kepada Allah, wal muwafaqah, dan merasa cocok, merasa ini sudah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terbiasa sabar, itu nanti dengan sendirinya Allah akan mengangkat derajatnya ke atas gitu. Di halatul ridho wal muwafaqah. Setelah sudah ridho, sudah cocok dengan semua takdir Allah, maka summal fana, ini paling tinggi. Kemudian diangkat oleh Allah ke derajat fana, yang mana dia dalam dirinya itu tidak ada kehendak. Sebenarnya kehendak itu disesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah terbiasa dengan sudah sabar, sudah ridho, maka tingkat fana itu dia akan merasa bahwa semua perbuatan Allah, takdir Allah itu baik semua. Itu tingkatan tinggi. Ya, semoga dengan pengajian ini ya, sedikit banyak kita dapat keberkahan ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, sabar itu susah sekali begitu ya, Ustaz. Kita membahas mengenai sabar, kita akan pasti mengingatnya adalah bahwa sabar ketika menghadapi cobaan atau sabar ketika menghadapi ujian. Nah, untuk cara agar kita tetap sabar, untuk selalu sabar ini sebenarnya seperti apa, Ustaz? Agar kita selalu ingat bahwa kita harus sabar, karena itu memang susah sekali ya, Ustaz, apalagi ketika dalam ujian atau cobaan. Ya, tadi salah satu sabar itu tawakal kepada Allah. May tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau kita mengandalkan Allah seperti tadi ibunya Nabi Musa, melibatkan Allah dalam hidupnya, maka Allah akan mengurusi semua urusannya. Fahuwa hasbuh. Allah akan mengurusinya tanpa disangka-sangka. Semua anak dibunuh kecuali Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu. Dan Fir'aun sendiri yang merawat Nabi Musa tersebut. Dalam ayat lain, dalam ayat selanjutnya, bukan hanya dirawat, Fir'aun dan istrinya mencintainya. Dikasih cinta oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kalau kita sabar, tawakal kepada Allah, maka Allah akan mengurusinya dengan dalam ayat lain, wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa dengan sabar, maka Allah akan berikan jalan solusi yang terbaik dan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti kita harus berbaik sangka kepada Allah begitu ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang buah dari kesabaran di segmen selanjutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kiswah Sore. Ya pemirsa TV 9 Nusantara, kembali lagi bersama kami dalam Kiswah Sore, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan masih bersama dengan Ustadz Muhammad Nur Hadi LC membahas seputar buah kesabaran dalam kitab Futuhul Ghaib milik Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan atau ingin bergabung bersama kami, langsung saja telepon di nomor interaktif kami 0315660109 atau kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp di 088996363686 atau komentar di kolom Instagram kami @kiswahsoretv9. Nah pemirsa, membahas seputar kesabaran tadi di segmen akhir segmen, kemudian kita membahas bahwa kita harus berbaik sangka begitu ya Ustaz, berbaik sangka kepada Allah, kita harus pokoknya kita yakinlah yang baik-baik begitu ya Ustaz. Kemudian ini ada korelasinya pada nasihat ke-34 bahwa kita tidak boleh membenci Allah, larangan membenci Allah. Nah nasihat ke-34 ini membahas seputar apa Ustaz? Ya. Nasihat ke-34 ini larangan membenci kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya takdir Allah itu pasti baik gitu. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ma'a'dhama tasakhutika 'ala rabbika wa tuhmatu laka azza wa jal. Engkau membenci Allah itu termasuk dosa besar. Karena apa? Karena wa huwa azza wa jal hakimun fi fi'lihi mutqinun fi sun'ihi la tanaqudu fi fi'lihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala azza yang maha tinggi, wa jalla dan maha agung, itu hakimun, maha bijaksana, fi fi'lihi, di perbuatannya. Jadi semua perbuatannya itu mengandung bijaksana. Contohnya apa? Contohnya ini virus ini pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hada batila. Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, Engkau tidak akan menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini batilah, sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Salah satunya apa? Hikmahnya ada virus ini, kita mengetahui bahwa kita punya nikmat paru yang luar biasa.
yang mana ya kesehatan mahal ya, mahal harganya. Yang mana paru ini 24 jam itu terus bekerja. Kalau kita bisa tidur, tapi paru tidak bisa istirahat itu. Jadi itu nikmat Allah yang sangat luar biasa, yang ini sebagai peringatan bahwa engkau sudah diberi nikmat oleh Allah. Jadi ujian ini sebagai peringatan bagi kita bahwa Allah sudah memberikan nikmat. Lihatlah paru-paru ini, introspeksi tadi di awal tadi, diam sejenak, introspeksi. Kira-kira apa hikmahnya ini? Bukan mengeluh tapi tadabbur. Kira-kira hikmahnya apa ini? Hikmahnya apa? Salah satu hikmahnya adalah paru-paru ini itu luar biasa manfaatnya. Jadi kita harus bersyukur bahwa Allah telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa ini, sambil menjaga kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah dan kedokteran itu. Jadi kita sambil ikhtiar, sambil iktibar, mengambil pelajaran supaya kita semakin sabar tadi. Salah satu tipsnya itu iktibar, mencari hikmah, bukan mengeluh tapi iktibar, mencari hikmahnya. Salah satunya lagi adalah banyak tempat-tempat maksiat ditutup dengan secara paksa karena takut dengan ini. Dan ujian ini, kata salah satu ulama, itu ulama wali Allah, ini sesungguhnya yang turun di muka bumi ini, kalau kita lihat tibal itu lebih dahsyat daripada yang turun ini. Ini sudah disaring oleh Allah. Yang asalnya itu sebenarnya lebih luar biasa itu. Jadi sebagai di nasihat yang selanjutnya nanti bahwa ukubah itu kenikmatan, hukuman Allah itu ujian, itu adalah kenikmatan. Supaya kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwa banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita itu. Itu. Nah, berarti Allah ini ketika menciptakan sesuatu pasti ada sisi positif dan negatifnya, ada hikmahnya begitu ya. Meskipun ada virus COVID-19 ini, tapi ternyata ada hikmah di balik itu semua. Sama juga dengan ketika kita berdoa kepada Allah, kadang kita mintanya, ya Allah minta ini, minta itu, tapi kemudian tidak dikabulkan, Ustaz. Jadi kita tidak sabar, tapi padahal ternyata dengan tidak dikabulkan itu bukannya tidak dikabulkan, tapi ditahan dulu, diganti yang lebih baik, atau begitu ya Ustaz? Iya. Jadi ada itu. Doa secara umum ada 3. Ada yang langsung, ada yang menolak bala, yang ketiga itu simpanan. Ya, semoga ya salah satu sabar itu banyak doa. Karena doa adalah termasuk ikhtiar. Kita harus banyak doa. Kenapa kita doa? Karena kita yakin bahwa itu Allah Maha Besar. Itu. Bayangkan Nabi Musa tadi, ibunya Nabi Musa bukan orang siapa-siapa, tetapi melawan Fir'aun karena melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang akan menolong tersebut. Jadi kita doa. Kenapa kita doa? Karena kita menganggap Allah itu Allahu Akbar. Allah itu Maha Besar. Itu. Bisa kita tahan dulu karena ada telepon dari pemirsa di rumah. Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Mustafa dari Lumajang. Bapak Mustafa dari Lumajang. Baik, silakan pertanyaannya Bapak Mustafa. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau tanya Ustaz, dalam kitab Futuhul Ghaibnya Syabdul Qadir Jalani itu, apa juga disebutkan doa khusus agar selamat tidak terserang taun atau corona, Ustaz? Baik. Ya. Oke, kalau ada tolong dibacakan pelan-pelan, akan saya catat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mustafa. Nah, pertanyaannya adalah apakah disebutkan doa khusus Ustadz agar tidak terserang COVID-19 atau mungkin terserang penyakit-penyakit lain yang wabah saat ini? Bagaimana Ustadz? Ya, di dalam kitab Futuhul Ghaib ini ya secara umum kita disuruh doa. Tapi kalau doa khusus itu ada di kitab Bunyah itu. Kitab Bunyah, di situ dijelaskan doa untuk menolak bala. Lebih-lebih di bulan Sya'ban ini, nisfu Sya'ban. Ini cocok dengan nisfu Sya'ban ini. Dia ada di kitab Bunyah. Syabdul Qadir Jalani punya banyak kitab. Nah itu.
Jadi doa-doa biasanya di kitab Gunya. Itu 2 jilid. Itu di situ doa untuk menolak bala ada. Ya. Itu salah satunya yang apa? Itu maksudnya salah satunya penyakit begitu ya, penyakit ya. Masuk. Ya, penyakit. Kan kemarin kita sudah baca doa Nisfu Sya'ban itu. Ya Allah, jika Engkau menjadikan saya celaka, maka buatlah kami menjadi orang yang bahagia. Jika rezeki kami ditutupi, maka luaskanlah rezeki kami. Jika umur saya pendek, maka panjangkanlah umur kami. Itu ada di Gunya itu. Kan itu termasuk doa umum itu. Itu. Nanti di akhir nanti saya bacakan itu. Ya. Nanti ya Pak Mustafa ditunggu dulu, nanti ada dibacakan oleh Ustadz Nur Rohadi ini ya Ustadz. Ya, baik, kita berbicara lagi kembali mengenai sabar, membahas mengenai sabar Ustadz. Nah kadang ini kita suka tidak sabar gitu Ustadz ketika kita berdoa ya Ustadz, kembali lagi bahwa ada yang doa yang kemudian langsung dikabulkan, ada yang doa yang ditunda dulu Ustadz. Nah kemudian bagaimana cara kita agar kita ini selalu sabar, kemudian dari meskipun kita tidak dikabulkan doanya, tapi kita tetap sabar untuk terus berdoa. Itu bagaimana Ustadz, rahasianya, kuncinya Ustadz seperti apa? Ya, kuncinya tadi kita iktibar. Iktibar. Kan di Al-Imran di sebelum ayat tadi, itu 10 ayat terakhir itu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi iktibar bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu pasti ada hikmahnya. Lah ayat, tanda-tanda. Bahkan ada satu dai itu mengatakan bahwa corona ini adalah penceramah yang handal. Mampu mengingatkan manusia untuk ingat kepada Allah itu. Kembali pada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kalau kita iktibar dengan benar, maka kita yakin bahwa semuanya pasti akan hilang. Ini ada di kitab Futhul Ghaib jelaskan. Fantadir faj, tunggulah kemenangan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta in ajasta an wafaqati an ridha wal ghina fi fi'li hatta yablugh kitabu ajalah. Walaupun engkau tidak mampu, itu paksakan untuk mampu untuk ridha dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai ketetapan pada waktunya, sampai takdir pada waktunya. Kullu syai'in fi waqtihi, segala sesuatu tepat pada waktunya. Tuh, Allah pasti akan melakukan pada tepat waktunya. Sebagaimana siang itu akan berakhir dengan malam, malam berakhir dengan siang. Tidak mungkin terbalik gitu ya, terbalik. Pasti ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Baik, nanti kita lanjutkan pembahasan kita mengenai buah dari kesabaran ini, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kiswah Sore. Pemirsa TV 9 Nusantara, kembali lagi bersama kami dalam Kiswah Sore, kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan masih membahas seputar buah kesabaran dengan Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC. Nah pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan bergabung bersama kami di nomor interaktif kami 0315660109 atau kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp di 0889963686 atau komentar di kolom Instagram kami @kiswahsoretv9. Nah pemirsa, tadi Ustadz Nurul Hadi sempat membahas bahwa kita harus menunggu sampai kemenangan, bahwa kita itu juga harus pasrah, harus sabar. Nah tapi Ustadz, kemudian yang menjadi pertanyaan dari saya adalah ketika kita disuruh menunggu sampai kemenangan, begitu ya Ustadz, tadi kita harus pasrah, ini apakah artinya bahwa kita itu harus ya pasrah-pasrah saja, menerima saja, kemudian tidak harus melakukan apapun karena kita tahu nanti juga ada takdirnya? Nanti bagaimana Ustadz kalau misalnya ada kemudian pola pikir yang seperti itu? Silakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang sabar. Tuh. Pahala sabar itu pahala yang luar biasa. Di atas pahala sholat, di atas pahala apa saja ibadah-ibadah yang lain. Karena ada ulama, sabar itu segala-galanya. Gitu. Jadi mungkin saja dengan kesabaran kita ini, itu amalan yang paling besar. Mungkin kita kaget nanti di hari kiamat. Tidak terasa, amalnya terbaik adalah amal sabar menjalani
takdir Allah ini. Jadi sabar, ini lihat ayat ini, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Jadi semua urusan kita itu dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa, ibunya Nabi Musa ditolong oleh Allah, maka kalau kita sabar, niscaya Allah bersama dengan kita. Bayangkan kalau kita bersama dengan orang yang paling kaya di dunia, Bill Gates atau Josh yang punya Amazon itu, yang paling terkaya, itu jadi sahib kita, teman kita. Senang nggak kira-kira? Apalagi yang punya dunia dalam semesta. Innallaha ma'as sabirin. Allah yang sabar. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya cuti lebaran diundurkan? Apakah kita harus sabar untuk menunggu corona selesai sehingga cutinya jadi? Nah, ini seperti apa Ustaz menurut Ustaz? Ya. Apakah bagaimana hukumnya ketika cuti lebaran diundurkan? Apakah kita harus sabar menunggu sampai corona ini selesai? Ya, sabar. Kita harus sabar dengan kehendak Allah. Kalau kita sabar, nanti Allah akan berikan solusi yang tidak disangka-sangka. Banyak orang yang ketika sabar dalam keadaan sulit, itu Allah akan berikan solusi yang tidak disangka-sangka. Banyak pengusaha di waktu kemarin krisis moneter 98 itu, ketika sabar cari solusi, itu biasanya lebih kaya. Itu dengan ini dokter itu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi kita sabar dan mungkin dengan kejadian ini banyak manfaat diperoleh gitu. Baik, saya Ustaz, tidak terasa sudah 1 jam kita bersama pemirsa di rumah di Kiswah Sore. Ustaz bisa berikan kesimpulan sebelum kita menutup Kiswah Sore pada sore hari ini, sama sekalian Ustaz tadi doa yang sudah dijanjikan begitu ya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sambilanul Ulum itu Allah, kita minta kepada Allah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma itala'ta lailatul nisfi min Sa'ban ala khalqika fa'ud alaina bimannika wa udkika. Artinya, ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kami malam lailatul nisfi Sa'ban kemarin. Maka fa'ud alaina wa udmatan, dan isinya wa qatil lana min falika wasi' rizqika waj'al mimma yaqumu laka fiha bi ba'di hakika. Allahumma man qadaka fi wafatihi faqtim adalika lahu rahmatak. Ya Allah, berikanlah kami rahmat-Mu. Ya Allah, berilah kami panjang umur, sehingga dengan panjang umur tersebut kita dapat kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berilah kami jangkauan, wahai zat yang penuh dengan penuh kebahagiaan, sehingga kita dapat malam Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan terakhir kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya, semoga manfaat bagi semua. Baik, warahmatullahi